Ribosom membuka tabir baru terapi kanker payudara presisi di era nanomedicine dengan pendekatan sistem biologi universal. Versi 3 perang melawan kanker payudara menuntut strategi yang semakin canggih dan holistik. Ribosom, mesin nano yang menerjemahkan kode genetik menjadi protein, kini menjadi pusat perhatian dalam riset kanker payudara. Pendekatan sistem biologi universal yang mengintegrasikan nanoteknologi, biologi sintetik, dan kearifan alam membuka jalan bagi terapi yang lebih presisi, personal, dan efektif. Mendekonstruksi dan merekonstruksi ribosom, strategi nanobioteknologi mutakhir. Memahami struktur dan fungsi ribosom pada tingkat molekuler merupakan fondasi untuk mengembangkan terapi kanker payudara yang revolusioner. Berikut adalah beberapa strategi nanobioteknologi mutakhir yang menjanjikan. Cryo-EM resolusi tinggi dan simulasi. Quantum tunneling. Cryo-EM resolusi tinggi memungkinkan visualisasi struktur ribosom hingga tingkat atom, sementara simulasi quantum tunneling mengungkap dinamika transfer elektron selama sintesis protein. Data ini dapat digunakan untuk merancang obat yang secara spesifik menargetkan situs aktif ribosom dan menghambat sintesis protein onkogenik. 2. Ribosome engineering dengan CRISPR-Cas13. Teknologi pengeditan RNA CRISPR-Cas13 memungkinkan modifikasi RNA ribosomal (rRNA) secara presisi untuk mengubah fungsinya. 2. Misalnya, dapat dimodifikasi untuk meningkatkan efisiensi translasi protein tumor supresor atau menghambat translasi mRNA yang mengkode protein yang mendorong pertumbuhan tumor. Ribosome profiling dengan pendekatan single cell. Ribosome profiling pada tingkat sel tunggal memungkinkan analisis translasi mRNA secara lebih detail dan mengungkap heterogenitas antar sel kanker payudara. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan terapi yang lebih personal dan menargetkan subpopulasi sel kanker spesifik. Nanoteknologi fitofarmaka. Presisi dan sinergi dari alam nanoteknologi meningkatkan bioavailabilitas dan efektivitas senyawa bioaktif dari fitofarmaka. Ekstrak nanoheksagonal fitofarmaka dienkapsulasi dengan cyclodextrin dan prebiotik dapat mencapai sel target secara lebih efisien dan menghasilkan efek terapeutik yang lebih kuat. Beberapa fitofarmaka yang menunjukkan potensi sinergis dalam melawan kanker payudara antara lain: ekstrak keladi tikus, Typhonium flagelliforme, ribosome inactivating proteins, PIS, menghambat sintesis protein pada sel kanker. 2. Trichosantin root, Trichosanthes kirillowi. Trichosantin menghambat pertumbuhan sel kanker dan memicu apoptosis. 3. Velinus linteus meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memiliki aktivitas antioksidan. Curcumin, Curcuma longa, menargetkan berbagai jalur signaling yang terlibat dalam perkembangan kanker payudara. Ostol, Genidium monieri, menghambat proliferasi, migrasi, dan angiogenesis sel kanker payudara. Andrographis paniculata memiliki sifat anti-inflamasi, antioksidan, dan anti-kanker. 7. Taraxacum herb, Taraxacum officinale, menghambat pertumbuhan sel kanker dan memodulasi mikrobioma usus. 8. Curcuma zedoaria, mengandung senyawa bioaktif dengan aktivitas anti-inflamasi dan anti-kanker. Mangosteen, Garcinia mangostana, Xanthone dalam kulit manggis memiliki sifat antioksidan dan anti-kanker. 10. Quercetin, Propolis virgin, flavonoid dengan sifat antioksidan dan anti-kanker yang dapat meningkatkan efektivitas kemoterapi. Annona muricata, daun sirsak,
acetogenin menghambat pertumbuhan sel kanker dan memicu apoptosis. Sinergi multitarget menyerang kanker payudara dari berbagai sisi pendekatan. Sistem biologi universal menekankan pentingnya menyerang kanker payudara secara holistik dengan menargetkan berbagai aspek biologis sel dan lingkungan mikrotumor. Mitokondria meningkatkan fungsi mitokondria untuk meningkatkan produksi energi sel dan menghambat pertumbuhan sel kanker melalui peningkatan stres oksidatif dan induksi apoptosis. 2. Limpa meningkatkan aktivitas sel imun di limpa untuk mengenali dan menghancurkan sel kanker payudara secara lebih efektif. 3. Sistem endokrin mengatur keseimbangan hormonal untuk mencegah pertumbuhan sel kanker yang dipicu oleh hormon, misalnya dengan menggunakan fitofarmaka yang memiliki aktivitas antiestrogen. Mikrobioma usus memodulasi komposisi dan fungsi mikrobiota usus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi inflamasi kronis, dan meningkatkan efektivitas terapi kanker payudara. Matriks ekstraseluler ECM menargetkan komponen ECM untuk menghambat invasi dan metastasis sel kanker payudara. Nutrisi medisin dan gaya hidup holistik. Nutrisi medisin dan gaya hidup holistik merupakan pilar penting dalam pendekatan sistem biologi universal untuk kanker payudara. Pola makan sehat, olahraga teratur, manajemen stres, dan suplemen nutrisi dapat membantu menjaga keseimbangan sistem biologis tubuh dan meningkatkan respon terhadap terapi. Kesimpulan pendekatan sistem biologi universal yang mengintegrasikan pengetahuan mendalam tentang ribosom, nanoteknologi fitofarmaka, dan nutrisi medisin menawarkan paradigma baru dalam pengobatan kanker payudara. Dengan menyerang kanker dari berbagai sisi dan menjaga keseimbangan sistem biologis tubuh, kita dapat mencapai terapi yang lebih efektif, presisi, dan personalisasi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien.